Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Diana Filaili, guru PAI di SD Negeri 1 Tunjung Muli, Kabupaten Purbalingga, sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 27030251583. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik uji kinerja pada materi hukum halal dan haram kelas 6 semester 1 menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin oleh ketua kelas. Wabil Islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Selanjutnya, mari seperti minggu-minggu biasanya, kita membaca surat pendek. Surat Ad-Duha diawali dengan membaca isti'adah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Shadaqallahul azim. Bagaimana kabarnya anak solih dan solihah? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Selanjutnya Bu Guru akan absen terlebih dahulu. Akifah Nailal Husna, Ziyadatul Maulidia. Sudah siap belajar PAI hari ini? Sudah. Kalau sudah, sekarang semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu nasional. Selanjutnya kita akan ice breaking biar kalian semua semangat belajar hari ini. Saya cerdas, hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, saya hebat, saya semangat, bahagia. Cerdas, hebat, semangat, bahagia. Bagaimana perasaannya hari ini? Bu Guru ingin bertanya, adakah di sini yang masih ingat tentang materi pelajaran minggu lalu? Pinter, masih ingat ya tentang keragaman sebagai sunatullah. Apa itu sunatullah? Ketetapan Allah. Untuk selanjutnya hari ini kita akan belajar di bab 4, melanjutkan bab 3 kemarin nggih, yaitu judulnya tentang hukum halal dan haram. Sebelum itu anak-anak, apa sih halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari menurut kalian?
Haram tidak diperbolehkan. Pinter, haram tidak diperbolehkan. Nah, menurut kalian, kenapa kita harus makan makanan yang halal? Apa pengaruhnya bagi tubuh kita? Biar sehat. Menurut kalian, ada tidak contoh yang menunjukkan halal atau haram, tapi bukan makanan? Mencuri itu apa? Haram. Kalau yang halal contohnya? Jujur, betul. Kita akan pelajari lebih dalam, nggih. Sebelum itu, Bu Guru akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian halal dan haram menggunakan bahasa sendiri dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa sih pentingnya kita mempelajari hukum halal dan haram? Pentingnya agar bisa dijadikan pedoman untuk kalian sehari-hari. Silahkan simak video tersebut. Ini salah ya, Bu? Tidak semuanya salah, sayang. Hanya saja, sosis ini tidak boleh kita makan. Agama kita mengajarkan untuk memakan makanan yang halal, bukan yang haram. Sementara sosis-sosis ini terbuat dari daging babi. Dari video tadi yang sudah kalian tonton, nggih, tadi Syamil membeli apa, nggih? Sosis. Membeli sosis. Kenapa sosisnya tidak boleh diambil oleh ibunya Syamil? Karena terbuat dari daging babi. Kemudian selain makanan tadi, nggih, disebutkan juga di dalam video ada perilaku juga, perilaku yang menunjukkan tentang haram. Ada yang masih ingat? Mencuri, menipu, pintar, berbohong. Terus apa lagi? Satu lagi, durhaka kepada orang tua. Itu tadi yang disebutkan oleh ibunya Syamil dalam video. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kalian simak penjelasan dari Bu Guru, nggih. Yang pertama, ini tentang definisi halal. Halal itu adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Di sini ada kata-kata segala sesuatu, berarti bisa berupa makanan. Atau kegiatan, berarti perilaku. Yang diizinkan, berarti yang dibolehkan. Di sini ada lagu halal dan haram. 1, 2, 3. Mari kita belajar hukum halal dan haram dalam ajaran Islam untuk kemaslahatan. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Oh, makanan halal bisa tidak menjadi haram? Tentu bisa. Seperti tadi yang Bu Guru ceritakan, kalau halal, makanan halal bahannya tercampur dengan yang haram, nanti akan menjadi haram. Ada lagi? Silakan. Bagaimana jika kita membeli makanan yang tidak ada logo halalnya? Oh, bagaimana kita membeli makanan yang tidak ada logo halalnya? Yang pertama, kalian tanya kepada orang tua, nanti orang tua bisa menjelaskan makanan-makanan yang boleh dimakan atau halal ataupun tidak. Bu Guru akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Bu Guru akan beri tugas diskusi antar kelompok. Di kertas yang sudah kalian dapatkan atau di LKPD tersebut itu sudah ada masalahnya, sudah ada studi kasusnya yang silakan bersama-sama kelompok, silakan kalian pecahkan, cari solusinya atau cari jawabannya.
Be-nya bersama-sama. Dibaca petunjuknya nggih, jangan sampai salah. Silakan, selamat mengerjakan, saling kerjasama. Sudah selesai semuanya? Sudah, bagus. Sekarang saatnya presentasi setiap kelompok. Silahkan dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Maju ke depan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Putri. Nama saya Isra. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Masalahnya, di kantin sekolah banyak jajanan yang belum jelas status kehalalannya. Kalian diminta menyebutkan pengertian halal dan haram, lalu mencantumkan contoh makanan halal dan haram yang bisa dijumpai di sekitar sekolah. Nomor 1, tuliskan pengertian halal dan haram. Halal adalah segala sesuatu yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, dibolehkan atau dilarang untuk digunakan atau. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Oh, pertanyaannya untuk kelompok 1, ibunya Mbak Alma tadi pagi membeli ikan lele, tapi sampai di rumah ternyata ikan lelenya ada yang mati. Coba menurut kelompok kalian, itu lelenya masih halal atau jadi haram? Jawabannya apa? haram. Kenapa jadi haram? Karena ikan lele yang sudah mati di luar atau tidak disembelih itu haram. Iya, betul. Ikan, kalau ikannya bukan ikan laut, kalau yang sudah mati sebelum disembelih, itu nanti jadi bangkai. Makanya haram. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Keren. Wow, keren. Silahkan duduk. Alhamdulillah kalian sudah saling diskusi dan sudah melaksanakan presentasi. Hasilnya luar biasa bagus, pemahamannya juga bagus, alasannya sudah baik. Namun, presentasi lain kali suaranya lebih dilantangkan lagi. Tapi usaha kalian hari ini sudah bagus semuanya. Dari kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah bagus, sudah hebat, sudah saling kerja sama dan jawabannya juga sudah sesuai. Kita ice breaking dulu nggih. Mundur, 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 mundur. Ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, berputar jongkok dan melompat. Hore, tepuk tangan. Sekarang Bu Guru akan membagikan soal lembar evaluasi. Ini dikerjakan secara individu. Ya, silakan dikumpulkan. 1 menit. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Anak-anak, dari pembelajaran hari ini, kira-kira bagaimana
perasaannya kalian setelah mempelajari hukum halal dan haram hari ini? Senang? Bagian mana dari ini materi hukum halal dan haram yang menurut kalian itu menyenangkan? Mengerjakan. Oh, pas lagu Ice Breaking. Terus ada lagi? Oh, nonton film, nyanyi. Kalau pelajarannya bagaimana? Senang. Kemudian menurut kalian ada tidak materi yang sulit? Ada? Tidak, siapa yang tadi menyebutkan ada materi yang sulit? Bagian mana? Soalnya. Oh, yang soalnya. Tapi sudah bisa dijawab semua? Sudah, bagus. Mari coba kita simpulkan bersama-sama dari materi awal tadi, definisi, kemudian dasar hukum, kemudian penerapannya. Kita menyimpulkan bersama-sama, nggih. Definisi halal itu apa? Angkat tangan. Adifa. Pinter. Jadi halal itu apa? Sesuatu bolehkan atau diizinkan. Kalau haram? Pinter, tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan. Kemudian dasar hukum halal dan haram. Apa saja? Tadi ada 3. Siapa? Angkat tangan. Silakan. Al-Quran, hadis, dan Ijtihad. Pinter. Kemudian yang terakhir, contoh penerapan halal dan haram. apa? Itu apa? Haram. Haram. Pinter. Tadi dicontohkan oleh Mas Lafif. Contoh penerapan perilaku yang haram itu ada mabok. Ada lagi yang haram? Berjudi. Terus minum minuman keras, berzina, mencuri, berbohong, durhaka, menipu. Nah, sekarang kalau perilaku yang halal apa saja? Jujur, berbuat baik kepada orang tua, menolong, nggih, beribadah, memberi nasihat. Pinter. Berarti itu kalian sudah bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Luar biasa. Pesannya Bu Guru sebelum Bu Guru akhiri pembelajaran hari ini, nggih. Pesannya Bu Guru, setelah kalian belajar tentang hukum halal dan haram, silahkan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Sebelum diakhiri, mari kita tepuk halal dulu, nggih. Di sini ini. Tepuk halal. Kami anak soleh cinta produk halal. Yes, yes, yes. Silahkan kalian berkemas-kemas. Untuk minggu depan, Bu Guru ingatkan lagi, nggih, untuk minggu depan kita masih belajar tentang hukum halal dan haram. Akan tetapi materinya itu tentang sebab-sebab halal dan haram dan hikmah halal dan haram. Itu yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Ketua kelas, silakan dipimpin berdoa mau pulang. Syabroh, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hati-hati di jalan, nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.